di luar ikatan pernikahan dengan dasar suka sama suka. Halo Smart Viewers, kembali lagi di Good Talk. Hari ini kita akan ngebahas mengenai premarital sex. Ada nggak sih kira-kira efek psikologis untuk teman-teman yang melakukan premarital sex? Nah, sudah bersama kita ada Kak Grace Mareta. Beliau adalah seorang psikolog. Halo Kak Grace, Halo Anissa, apa kabarnya Kak? baik, baik, baik. Sebelumnya terima kasih udah mau mampir ngobrol di Good Talk Binus TV. Sama-sama, thank you juga. Iya. Nah, Kak Grace, mungkin sebelum kita melangkah ke yang lebih jauh ya, mungkin kita akan mulai dari premarital sex sendiri itu apa sih, Kak? Oke, kita Mm-mm. samakan persepsi dulu ya. Oke. Premarital sexual behavior atau seks Mm-mm. pranikah merupakan perilaku seks baik yang penetratif ataupun yang non-penetratif dan itu Oke. dilakukan di luar ikatan pernikahan dengan dasar suka sama suka. Oke. Gitu. Jadi Mm-mm. perilaku non-penetratif maupun yang penetratif. Jadi Mm-mm. dua-duanya bisa dikategorikan sebagai seks pranikah bila dilakukan di luar pernikahan. Oke, dan tadi ada catatan khusus harus suka sama suka ya, Kak, Yes, berarti? betul. Ya, Oh, betul. oke, oke. Itu dicatat dulu, Smart Viewers, biar kita sama di satu lini tuh. Nah, Ya. ini ngelihat zaman sekarang ya, Kak, gitu. Ini Mm-mm. kenapa sih banyak teman-teman atau orang-orang yang melakukan premarital sex? Ya, betul. Saya setuju belakangan ini semakin banyak orang yang seksually aktif ya sebelum menikah. Mm-mm. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi diantaranya yang pertama, premarital sex itu berhubungan dengan smoking status, Oke. alcohol and drug use. Oh, Artinya, semakin orang tersebut terpapar dengan uh-uh. ketiga hal tersebut, maka kerentanan untuk melakukan premarital sex itu semakin besar. Bukan Oke. berarti udah pasti gitu ya. Yang Uh-uh. merokok atau yang minum udah pasti nih bakal melakukan seks di luar nikah. Mm-mm. Tidak selalu demikian, Mm-mm. namun kerentanannya meningkat. Kemudian yang kedua terkait dengan sosial media. Jadi Mm-mm. kita dapat melihat beragam contoh gaya orang berpacaran lewat Mm-mm. sosmed di Mm-mm. hari-hari ini gitu ya. Nah, tanpa kita sadari kemudian kita terinspirasi dan meniru. Mm. Kemudian kita jadi berpikir, wah makin banyak ya konten-konten soal perilaku seks itu terbuka sekali, Mm-mm. banyak diupload, muncul di screen itu terus-menerus ketika kita scrolling gitu ya. Nah, Mm-mm. kemudian kita berpikir, kayaknya memang udah banyak ya yang melakukan seks di luar nikah, jadi kalaupun aku melakukan ya ini Mm-mm. sesuatu yang biasa. Nah, bisa jadi muncul pemikiran seperti itu. Oke, tadi aku sempat yang faktor yang pertama disebutkan ya, ada tiga Hmm, faktor tuh aku baru tahu tuh ternyata berpengaruh segitunya ya. ya, Berarti faktor betul. lingkungan ini salah satu hal yang paling mempengaruhi orang Ya, untuk melakukan premarital sex ya, Kak? iya, iya, sangat mungkin sekali apalagi kalau kita berteman, duduk sering Heeh. bersama-sama dengan orang-orang yang tadi ya punya smoking, alcohol, and drug use yang aktif, Mm, mm, lalu juga di sekitar kita terbiasa melakukan mm, hal tersebut, mungkin juga orang tua kita termasuk orang tua yang cukup permisif dengan mm. seks pranikah sehingga kemungkinan untuk melakukan seks pranikah jadi semakin besar. Walaupun tetap ada kemungkinan nggak semuanya akan melakukan Yes, hal itu ya, Kak ya. ya, betul. Oke, ini dari kondisi yang tadi ada nggak sih Kak permasalahan yang jadi akibat gitu kalau misalnya kita melakukan premarital sex? Hmm, oke. Permasalahan yang mungkin bisa muncul yang pertama unwanted pregnancy. Itu Hmm, mungkin sekali ya, apalagi kalau pengetahuan tentang seks yang aman itu mm-mm, minim. mm, Kalau sudah ada unwanted pregnancy, mm-mm, bisa semakin beresiko untuk melakukan aborsi yang mengancam bukan hanya janinnya, tetapi juga ibunya. mm, Itu perlu menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua tentu ada risiko penyakit menular seksual, bahkan bisa mm, sampai kepada risiko kematian. Dan mm, yang ketiga, kalau individu tersebut melakukan seks pranikah yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai
yang dianut oleh dirinya sendiri atau bahkan keluarganya, keluarga besarnya gitu ya, Mm-mm. itu sangat mungkin menimbulkan rasa malu dan perasaan bersalah yang sangat tinggi. Mm-mm. Ditambah lagi kalau misalkan keluarga masih menganut pikiran bahwa kalau udah melakukan seks pranikah berarti harus dinikahkan. Nah, Ah. padahal resiko menikah di usia muda itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik, Mm. kesehatan psikologis, masalah finansial, dan juga Mm. pengasuhan terhadap anak yang nanti akan dilahirkan. Jadi akibatnya itu seperti bola salju Mm-mm. yang ini ya berdampak itu terus-menerus ada, continue begitu. Mm, mm. Oke, oke. Karena seperti yang kita tahu juga di Indonesia ini hal seperti itu masih dianggap Ya, sebagai sesuatu yang tabu ya, Kak ya. betul, Heeh. betul, betul. Oke, Kak, ini kalau misalnya dari aspek psikologis nih untuk orang-orang teman-teman yang melakukan premarital sex, kira-kira dampaknya itu seperti apa, Kak? Oke, Anissa ini menarik. Smart viewers, coba perhatikan hal ini ya. Ketika seseorang melakukan hubungan seks, itu Hmm, keluarlah yang namanya hormon oksitosin, atau yang disebut oke, juga dengan hormon cinta. Hormon oke. ini adalah hormon yang sama yang diproduksi pada saat seorang ibu melahirkan dan Hmm, melakukan breastfeeding atau menyusui. oke. Sehingga fungsinya itu adalah memang untuk membangun bonding atau kelekatan atau ikatan Hmm, dengan individu lainnya. hmm, Makanya dalam hubungan pernikahan, seks menjadi punya fungsi untuk meningkatkan keintiman atau intimasi. hmm, Sehingga masuk akal kalau seandainya seseorang yang sudah melakukan hubungan seksual tanpa komitmen hmm. berharap agar hubungan seksnya itu berlanjut ke relasi romantik yang berkomitmen. Aduh, kalau aja dia jadi Oke. pacarku, ya mulai ngarep ya, Hmm, hmm, ekspektasinya hmm, meningkat. Atau yang memang sudah melakukan seks pranikah itu dengan pacarnya, yaitu hubungan di dalam komitmen, hmm, hmm, kemudian terus-menerus berpikir, bahkan muncul perasaan-perasaan cemas karena takut kalau ditinggalkan. hmm, Nah, ini memang salah satu terlepas dari banyak faktor lainnya ya, tapi hmm, memang hmm, salah satu faktor hormon oksitosin ini berperan dalam hal ini sehingga individu yang kemudian merasa bahwa ekspektasinya itu tidak terpenuhi, hmm, hubungan hmm, tidak berlanjut ke relasi romantis atau mungkin dia akhirnya ditinggalkan, hmm, hmm. perasaan cemasnya, tertekannya, perasaan kesepiannya semakin besar. Hmm. Nah, itu yang menjadi penyebab kenapa kok secara logis aku tahu aku nggak bisa berharap. Tapi secara perasaan hal ini rasanya susah untuk dikendalikan. Nah, akibatnya orang yang melakukan seks pranikah dengan berganti-ganti orang dalam jangka waktu yang lama, itu sangat Hmm, mungkin sekali merasakan kesepian dalam tingkat yang cukup tinggi. hmm, Karena secara biologis, dia terikat dengan pasangan-pasangan yang melakukan hubungan seks dengannya, hmm, namun secara fakta tidak menjalin hubungan yang aman, hubungan yang sehat, hubungan yang memang ada orangnya gitu ya. hmm, Memang ada orangnya secara komitmen itu continue terus-menerus. Nah, hmm, muncul lagi akibat yang lainnya berupa perspektif yang mungkin kurang tepat. Misalkan, ngapainlah berkomitmen, ngapainlah nikah, toh ujung-ujungnya juga cuma melakukan hubungan seks gitu. hmm, Atau, nah ini mungkin juga yang cukup rentan dan kadang-kadang kita miss di bagian ini gitu ya, hmm. meningkatkan risiko kekerasan seksual. Loh, kok Ah, bisa? Karena kita biasanya banyak mendengar pelaku kekerasan seksual itu salah satunya adalah orang terdekat dan pacar sendiri gitu iya ya. betul. Hmm, Nah, bisa saja pelaku itu berpikir begini, ah kemarin-kemarin melakukan hubungan seks oke kok, mau kok. hmm. Kenapa sekarang harus izin? Kenapa sekarang harus nanya? Kenapa Oke. sekarang harus merasa keberatan? Nah, Heeh. akibatnya muncul kesempatan-kesempatan seperti itu mungkin korbannya saat itu memang sedang tidak dalam kondisi yang oke, tidak konsen, Hmm, ya, tidak konsen, tidak setuju untuk melakukan hubungan seks, sehingga pelaku kemudian menggunakan kalimat-kalimat manipulatif hmm, untuk mengendalikan korban dan terjadilah kekerasan seksual. Jadi hmm. dampaknya beragam sekali, Anissa. Oke. Karena seperti yang Kakak jelaskan di awal ini harus suka sama suka ya, Kak? Yes, mau Oh, sama mau, mm. konsen. Oke, mau sama mau atau konsen gitu. Kalau udah nggak ada itu berarti permasalahannya bergeser nih ke Ya, kekerasan seksual. Wow, ini ngeri betul. banget nih. Seperti bola salju juga Kak Grace tadi bilang. Nah, Kak ini misalnya nih aku mau nanya, kalau misalnya ada
sebuah kondisi gitu ya. Ada seseorang yang melakukan hubungan premarital sex, tapi Iya, salah satu orang atau pasangan itu dia punya penyakit menular seks dari orang yang iya, berhubungan. iya. Gitu. Kira-kira kalau di sini siapa sih yang bisa diminta pertanggungjawaban, Kak? Nah, ini menarik ya. Mm, Kita perlu kembali melihat pengertian tentang seks pranikah tadi. Seks mm, pranikah itu kesepakatan kedua pihak. Kenapa? mm. Karena suka sama suka, mau sama mau. Yes. Untung sama untung bisa dibilang Mm, begitu ya. Maka kita perlu memahami bahwa PMS atau penyakit menular seksual merupakan resiko yang harusnya sudah mm, disadari sejak awal seorang mm, individu itu melakukan hubungan seks pranikah. mm, mm, Jadi udah tahu duluan di awal nih mm, mm. bahwa sangat mungkin mengalami resiko tersebut. Iya. Sehingga setiap individu itu bertanggung jawab atas diri dan tubuhnya masing-masing. Mm, mm, Kalaupun misalnya mau diminta pertanggungjawaban, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya gitu mm, ya? Karena mm. kan memang didasari dengan suka sama suka, mau sama mau, sama-sama Yes. punya benefit di situ. Mm, mm. Gitu. Oke, berarti balik lagi ke Ya, pemahaman awal tadi, ya kan? betul. Tapi jangan sampai terlena juga, karena Ya, masih banyak efek-efek atau dampak yang harus dipikirkan juga ya, Kak, ke ya, depannya ini ya, dengan betul. kalau misalnya kita melakukan premarital sex. Nah, ini aku juga mau nanya nih, Kak, ada nggak sih tips gitu ya dari Kak Grace untuk meminimalisir resiko yang tidak kita inginkan gitu? Mhm. Oke, yang pertama, teman-teman perlu dikelilingi dengan orang-orang yang mengenal dirimu. Terbukalah dengan orang-orang sekitar, apakah itu orang tua, apakah itu Mm-mm. sahabat, bahkan Aha. termasuk juga dengan pasangan begitu ya. Supaya apa? Supaya value-mu, prinsipmu, kemudian pilihan-pilihanmu itu Mm-mm. didengar, Mm-mm. dipahami, dan Mm-mm. kemudian juga disepakati oleh pasangan juga. Nah, ini penting memiliki orang-orang yang terbuka dengan orang-orang yang kepadanya kita bisa terbuka dan Mm-mm. bisa bicara dengan asertif gitu ya. Ini sangat penting. Sehingga orang-orang ini juga yang nanti kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, mereka Mm-mm. adalah orang-orang yang juga bisa kita andalkan. Mm-mm. Kemudian yang kedua tetap sadari setiap resiko dari keputusan-keputusan kita termasuk perilaku seks pranikah. Dan yang Oh, terakhir pastikan kita adalah orang yang cukup mampu asertif tadi ya mm-mm. dan memahami boundaries atau batasan-batasan di dalam hubungan. Apa yang Mm-mm. kita ekspektasikan di dalam hubungan? Siapa yang kita persilahkan untuk mengenal kita lebih jauh? Itu adalah hal-hal yang sangat perlu kita sadari. Oke, oke. Jadi pentingnya komunikasi secara asertif ya, Kak, untuk Ya, teman-teman dan smart viewers ini, dan juga tentunya memahami tentang konsep dari premarital sex ini juga penting ya, Kak, ya, betul. supaya misalnya kalau ada kita nemuin di sosial media ada informasi yang salah, kalau kita paham konsepnya, semoga bisa lurus jalannya. Oke, Kak Grace, thank you so much untuk wawasannya tentang premarital sex. Ini kita sangat dibantu dengan angle-angle baru juga, dan untuk smart viewers juga kita harapkan bisa menambah informasi dan wawasannya tentang topik di episode kali ini. Oke, thank you Kak Grace sudah mampir Terima di kasih, Binus Anissa. TV. Iya. Dan untuk smart viewers juga dukung karya di Binus TV, bisa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih Smart Viewers, bye-bye!